Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi pertolongan, diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kewajiban kita beribadah kepadanya, terutama di bulan Ramadan ini sudah sampai hari yang ke-25 ini ya, masuk yang ke-25. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita, dan kita dimasukkan ke dalam barisan hamba-hambanya yang mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, terutama keutamaan Lailatul Qadar ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umat beliau yang senantiasa memegangi ajaran-ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca himpunan doa-doa yang ringkas tetapi memiliki kandungan makna yang sangat luas yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi du'ai, biasa membaca doa berikut: Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa syarri ma lam a'mal. Allahumma ya Allah. Jadi Allahumma itu sebenarnya dari kata ya, kalimat ya Allah. Ya-nya dibuang, kemudian diganti dengan huruf mim. Ya. Kenapa enggak diganti dengan huruf yang lain dari huruf hijaiyah? Kenapa yang menggantikan ya itu huruf mim? Karena mim itu seperti kalau kita mengucapkan huruf mim, ya, itu adhammu wal jam'u, ya, menghimpun. Mim itu memiliki sifat adhammu wal jam'u, menghimpun. Jadi orang yang berdoa dengan mengucapkan Allahumma itu menghimpun, menyatukan antara keinginan hatinya dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Kemudian mim itu ditaruh
sesudah kalimat Allah, dalam rangka untuk tabaruk, mencari keberkahan dengan dalam berdoa itu menyebut terlebih dahulu nama Allah. Maka jadilah Allahumma, ya, jadilah Allahumma. Inni sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu ya Allah, min syarri, dari keburukan ma'amiltu, apa yang telah aku amalkan, wa syarri, dan dari keburukan malam a'mal, apa yang belum aku amalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari keburukan amal yang sudah aku amalkan, dan dari keburukan amal yang belum aku amalkan. Kata Syekh Abdul Razak, hadhihi al-isti'adzah al-'azimah min al-isti'adzatil jami'ah. Ini termasuk doa permohonan perlindungan yang lengkap. Allati ta'ummu kulla syarr, mencakup semua keburukan mimma amilahul abad, semua keburukan amal yang sudah dikerjakan oleh seseorang, wa mimma lam ya'malhu, dan keburukan amal yang belum dikerjakan oleh seseorang. Fa fihi ta'awudzu min syarri ma 'amilal insan fil madhi. Artinya orang itu memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan amalnya yang telah dia amalkan di masa terdahulu. Wa min syarri ma lam ya'malhu fil mustaqbali, dan dia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan amalnya yang belum dia amalkan di waktu yang akan datang. Wa huwa min jawami ta'awudzatihi. Artinya ini, ya, doa memohon perlindungan yang sangat lengkap. Setiap diri kita kan mesti sudah beramal atau akan beramal. Dan ketika beramal, setiap diri kita tidak bisa menjamin bahwa amal yang sudah dikerjakan itu pasti 100% baik, pasti 100% benar. Kita tidak bisa menjamin 100% bersih dari noda-noda. Kita nggak bisa menjamin. Yang pasti ada kurang-kurangnya, ada nilai buruk-buruknya, ada rapot merahnya kalau bahasa kita. Ya, maka kita mohon perlindungan kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini dari rapot merah, dari nilai-nilai yang buruk, dari kekurangan-kekurangan pada amalan yang sudah kita amalkan. Lalu amalan yang akan kita kerjakan, kita juga tidak bisa menjamin. Sepinter apapun kita belajar, kita nggak bisa menjamin kalau amalan yang akan kita kerjakan itu 100% mesti bersih, 100% mesti benar, bersih dari nilai kekurangan. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dalam doa ini dari nilai-nilai kekurangan pada amal yang belum kita amalkan. Wa hadhil isti'adzah isyarah ila anna ma yusibul abad minasyarr inama huwa bisababi ma amilatu yadah. Sebagaimana doa ini juga memberikan pelajaran isyarat kepada kita bahwa musibah yang menimpa seseorang itu salah satu sebabnya adalah keburukan amal di masa lalunya. Jadi kita tadi sudah tahu, kita nggak bisa menjamin bahwa amal yang sudah kita kerjakan itu pasti 100% bersih luar dalam, lahir batin. Artinya pasti ada kekurangannya, ada rapot merahnya. Nah, rapot merah pada amal yang sudah kita kerjakan itu bisa menjadi sebab kita ini ditimpa musibah, keburukan, sakit, keburukan apa saja dalam diri kita, badan kita, keluarga kita, ekonomi kita, keseharian kita, kehidupan kita.
Au bisabab ma'amilatu aydin nas wa illam yakun huwal amilul mubashir. Atau bisa juga keburukan yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita itu penyebabnya keburukan amal orang lain dan kita kena dampaknya meskipun kita bukan pelaku langsung dari perbuatan yang menjadi sebab musibah itu. Ya, kok bisa? Ya, karena kita diam. Ketika ada orang beramal keburukan, kita diam saja. Kita tidak menegurnya, kita tidak menasihatinya, kita tidak menjalankan kewajiban dakwah, kita tidak menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Maka dampak musibah yang merupakan dampak dari keburukan amal orang lain itu kita ikut kena. Yang pertama, bahwa musibah yang menimpa kita itu salah satu sebabnya adalah keburukan amal kita di masa lalu. Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja, sekecil apapun. Ya. Musibah apa saja, sekecil apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Musibah apa saja, sekecil apapun. Ya, di sini kata ma itu ya memiliki cakupan makna yang luas, mencakup semua musibah. Ditambah lagi dipertegas dengan min musibatin. Jadi musibah apa saja, sekecil apapun, apalagi musibah yang besar yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Ini yang pertama. Jadi musibah yang menimpa kita itu boleh jadi sebab dari keburukan amal kita di masa lalu. Maka di sini memberikan pelajaran apa? Kita banyak-banyak baca doa ini, kita banyak-banyak baca istighfar, kita banyak-banyak Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ini berbuat kezaliman ya Allah terhadap diri kita sendiri, terhadap diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak merahmati kami, kalau Engkau tidak mengampuni kami, benar-benar kami akan jadi golongan orang-orang yang merugi di masa yang akan datang. Setelah kami berbuat kezaliman. Memperbanyak bertaubat. Yang kedua, yang menjelaskan bahwa terkadang penyebab dari musibah yang menimpa kita itu adalah dampak dari perbuatan buruk, dari keburukan amal orang lain. Tetapi sebenarnya itu kembali kepada diri kita juga. Karena tadi sudah saya sebutkan, ya, kok sampai bisa kita ini kena dampak buruk amal orang lain? Kok bisa? Allah firmankan di surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Wattaqu fitnah, musibah, dan waspadalah kalian terhadap musibah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja secara khusus. Jadi kita diperintahkan untuk jaga-jaga diri, waspada dari musibah yang tidak hanya menimpa pelakunya, yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman itu saja, tapi sampai ke kita. Apa tadi sebabnya? Kita tidak menjalankan kewajiban kita. Ketika melihat orang berbuat kezaliman, kita tidak menjalankan kewajiban kita dakwah, tidak menjalankan kewajiban kita al-amru bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar. Di surat apa itu? Surat Al-Maidah apa ya? Ada
Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, itu yang awalnya itu. Bani Israel, sebagian Bani Israel yang kafir itu dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Isa. Apa sebabnya? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak menjalankan kewajiban mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian dari mereka sendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain apa? Innal qaum idza ra'aw zalim ya falam ya'khudhu ya bi'adihi. Satu kaum kalau melihat orang berbuat kezaliman kemudian tidak mereka cegah, artinya orang diam semua. Ya. Maka tunggulah ya an ya'ummahumul adzab. Hukuman Allah itu akan nyerempet ke mereka juga. Di hadis Aisyah ada kisah lagi. Ya. Ghaza jaisun al-Ka'bata. Ada satu pasukan nanti di akhir zaman yang apa? Mau menyerang Ka'bah. Hatta idza kanu bi Baida, ketika mereka sudah sampai di satu tempat namanya Baida, khusifu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semuanya ditenggelamkan ke dalam tanah, dilikuifasi. Semuanya. Sebelum sampai ke Mekah sudah, sebelum sampai ke Ka'bah sudah ditenggelamkan dulu. Maka Aisyah tanya, "Ya Rasul, khusifu bi awwalihim wa akhirihim wa fihimu as-suwaq dan ahlus suq dan sebagainya. Wa man laisa minhum." Wahai Rasul, semuanya ditenggelamkan di Baida itu. Semuanya ditenggelamkan ke dalam tanah. Terkena gempanya semuanya. Padahal kan di situ ada orang-orang yang tinggal di situ, orang-orang yang di pasar, orang-orang yang enggak ikut-ikutan bersama pasukan yang mau menyerang Ka'bah itu. Kata Nabi, "Na'am. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kenapa? Kata para ulama, karena orang-orang yang di Baida itu tidak mencegah pasukan yang hendak menyerang Ka'bah tadi. Ya, mereka mendiamkannya. Ya, ini contoh bahwa musibah itu bisa jadi merupakan dampak dari keburukan amal orang lain, ya, tetapi hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Wa fiha aidan dalalatun ala dhafil insan wa shiddati iftiqarihi ila Allah fi salahi syu'unihi wa istiqamati umurihi wal wiqayah min syururi nafsi wa sayyiati a'malihi. Dalam doa tadi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan amal yang telah aku kerjakan dan keburukan amal yang belum aku kerjakan. Ini juga ada pelajaran yang sangat jelas bahwa kita ini lemah. Kita ini tidak punya daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Kita ini sangat-sangat butuh kepada bantuan Allah untuk memperbaiki segala urusan kita. Untuk kita ini bisa istiqamah, bisa menyempurnakan segala amal kita. Untuk kita ini bisa terlindungi dari keburukan nafsu kita, dari keburukan amal perbuatan kita. Wa annahu la ghina lahu an rabbih wa sayyidihi wa maulahu tarfata ainin. Dan bahwasannya kita ini tidak bisa yang namanya tidak butuh, ya, walaupun sepersekian detik tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekedip mata kita nggak butuh kepada Allah. Fa inna subhanahu waliyut taufiq was sadad. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur taufik dan pertolongan dan hidayah. Wal hadi lima yasha'u min ibad. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberi petunjuk kepada hambanya siapa yang dia kehendaki, la rabba siwa. Ya. Oleh karenanya
Nabi SAW mengajarkan doa kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, putri beliau, ya. Doa zikir pagi dan petang, termasuk zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha mengatur segalanya, wahai Allah yang maha hidup dan maha mengatur segalanya, birahmatika astaghitsu, aku memohon pertolongan kepadamu melalui luasnya rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah segala urusanku, jadikan soleh segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kenapa? Li'anal abad idza wukila ila nafsi wukila ila khidlan wa hirman. Karena kalau orang itu oleh Allah sudah diserahkan kepada dirinya sendiri, bukan diurus oleh Allah, ya, tapi diserahkan kepada dirinya sendiri atau diserahkan oleh kepada orang lain, pokoknya diserahkan kepada selain Allah, oleh Allah sendiri, ya, ukila ila khidlani wa hirman, maka artinya itu dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini diantara doa. Juga diantara doa yang semakna dengan doa yang tadi diajarkan oleh Nabi adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, diantaranya dalam hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu. Ya, semua insyaallah hafal itu Sayyidul Istighfar, ya kan? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah yang menciptakan aku, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak aku ibadahi kecuali engkau, khalaqtani, engkau ciptakan aku, wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa'dika, aku senantiasa berada di dalam janji untuk taat kepadamu, mastata'tu, semampuku ya Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan perbuatanku. Jadi orang nggak bisa lari dari satu keburukan, lari dari satu aib, lari dari satu perbuatan buruk tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia minta perlindungan kepada Allah dari keburukan perbuatan dia, karena yang bisa melindungi kita dari terjerumus pada perbuatan buruk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Nabi ajarkan supaya kita memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Itu salah satu perbendaharaan surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Ya, aku senantiasa menikmati kebaikan-kebaikan darimu kepadaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, tetapi ternyata aku kembali kepadamu dengan dosa-dosaku. Ini manusia, ya, manusia itu setiap waktu dia merasakan jasa baik Allah, kebaikan nikmat dari Allah, tapi dia membalasnya dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan. Allah Subhanahu wa taala itu suka kalau kita ini ngaku salah kepada Allah. Itu Allah suka. Itu diantara yang paling Allah suka. Ya. Makanya kalau orang berdoa itu disunahkan tawasul. Salah satu tawasul itu adalah dengan dia mengakui kesalahan-kesalahan dia di hadapan Allah. Ya, itu termasuk diantara sebab dikabulkannya doa. Ya, tidak perlu malu. Ya.
Mengakui kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna, ya. Diantara makna Asmaul Husna apa? Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Kabir. Al-Kabir. Walahul kibriya. Ya, wal 'azamah. Al-Kabir itu mengusung dua makna. Yang kita tahu kan Al-Kabir itu maha besar, maha agung. Ada satu walahul kibriya. Kalau bahasa kita kibriya itu terjemahannya sombong. Ya. Allah itu maha sombong. Sehingga kalau ada hambanya yang mengakui kesalahan-kesalahannya kesalahan dirinya, Allah sangat suka. Ya, itu makna Al-Kabir. Ya. Lalu Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya itu setelah dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Ighfirli, ampuni aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Kata Nabi, man qalaha minan nahar muqiman biha famat min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari, lalu dia mati di hari tersebut sebelum datang malam, melainkan dia akan masuk surga. Wa man qala minal lail, dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu di malam hari, wa huwa muqinun biha famat, lalu dia mati qabla an yusbih, sebelum datang pagi hari, fa huwa min ahli jannah, maka dia masuk surga. Syaratnya apa? Muqinun biha, yakin dengan kandungan daripada makna Sayyidul Istighfar ini. Ya, maka penting dibaca, ya, terjemahan, kandungan makna dihayati sampai kita yakin kandungan makna Sayyidul Istighfar itu. Kita yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baca pagi, siapa yang tahu, ya, ajal kita itu kapan datangnya. Ya. Termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi yang mirip dengan doa tadi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan amal yang telah aku kerjakan dan keburukan amal yang belum aku kerjakan. Doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ini doa pagi dan petang juga. Ya. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang perkara yang gaib maupun yang nampak. Rabba kulli syai' wa malikah, pencipta segala sesuatu dan raja segala sesuatu. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari keburukan nafsuku. Wa syarri syaitani wa syirkihi, dan dari keburukan setan serta kebesertaan setan denganku. Setan itu kan selalu apa? Menguntit kita. Kita tidak bisa, ya, mau negore setan, jangan menguntit saya. Ya, nggak bisa. Yang bisa melindungi kita dari diuntit terus oleh setan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Maka Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini diantara doa yang menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq itu satu-satunya sahabat yang layak jadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Karena yang diajari doa ini cuma Abu Bakar As-Siddiq. Diajari doa supaya dilindungi oleh Allah dari keburukan nafsunya dan dari keburukan setan yang selalu menyertainya, menguntitnya. Ya udah, orang kalau dilindungi oleh Allah dari keburukan nafsu, dilindungi oleh Allah dari keburukan setan yang selalu menguntitnya, semuanya akan baik yang dia kerjakan. Ya, keputusan yang dia ambil nggak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Keputusan yang dia ambil nggak terpengaruh oleh bisikan setan. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Doa yang berikutnya, lanjutannya, aku berlindung kepadamu dari menimpakan keburukan kepada jiwaku sendiri, au ajurrahu ila muslim, atau aku menimpakan keburukan itu kepada saudaraku sesama muslim. Oh subhanallah. Ya, doa yang sangat hebat, yang sangat dahsyat diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dari faktor internal
terlindungi dari kejahatan nafsunya, dari kejahatan kepentingan pribadinya, dan dari kejahatan setan yang selalu menguntitnya, dari faktor eksternalnya, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari menimpakan keburukan, menjerumuskan dirinya kepada keburukan atau menjerumuskan sesama muslim kepada keburukan. Ya. Jadi makanya kalau mau minta pemimpin, ya, minta presiden yang sifatnya seperti ini dalam doanya. Ya Allah, kasih saya presiden yang seperti ini ya Allah, yang selalu dilindungi dia dari kejahatan nafsunya, selalu dilindungi dia dari kejahatan setan yang menguntitnya, selalu dilindungi dari menjerumuskan dirinya dalam keburukan, dan selalu dilindungi dari menjerumuskan orang-orang Islam ke dalam keburukan. Ini kalau mau minta presiden yang baik ini harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Masya Allah. Pemimpin bukan hanya presiden, ya. Pemimpin, tapi yang namanya presiden itu lebih luas manfaatnya. Ya, makanya ini diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi khalifah seluruh kaum muslimin. Subhanallah. Ya, ini tadi, ya, kandungan, ya, doa dan kandungan makna dari doa itu, yang menunjukkan bahwa kita ini, barakallahu fikum, tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini semakna dengan kalimat fala haula wala quwata illa billah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita sampai ajal menjemput kita. Di akhirat nanti, di hari kiamat, kita dibangkitkan bersama umat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan bersama beliau, bersama para rasul, para syuhada, para salihin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, ya, dan sebagai penutup ini, ya, sebagai penutup di penghujung bulan Ramadan itu kita ingat dengan ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim bersama Ismail, ya, membangun fondasi Ka'bah. Lalu ia berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, sahkanlah amal kami, terima amal dari kami, dan jadikan kami hamba yang Engkau cintai dan ridhai. Itu makna taqabbal. Ya, makanya kalau kita doakan orang itu pakai taqabbal. Ya, taqabbalallahu umratakum, taqabbalallahu siyamakum, pakai taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, itu lebih dalam maknanya ketimbang kalau kita mengatakan umratan makbulah. Siyam makbul. Kalau makbul itu hanya sah atau diterima saja, berpahala, sah atau berpahala saja. Tapi kalau taqabbal itu maknanya lebih dari itu, sah, berpahala, pelakunya dicintai dan diridhai. Itu makna taqabbul. Makanya doanya para nabi itu pakai taqabbal dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ini contoh Nabi Ibrahim itu melakukan, ini nabi, ya, dua orang nabi, bahkan satunya adalah Khalilur Rahman, nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan kecintaannya dalam Al-Quran. Ya, dua orang nabi melakukan amal soleh yang paling afdal di muka bumi, bangun Ka'bah. Toh demikian beliau khawatir amalnya enggak diterima, sehingganya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apalagi sekelas kita, ya, sekelas kita yang bukan apa-apa, tidak ada stempel dicintai oleh Allah, tidak ada stempel apalagi yang paling dicintai jadi khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal kita juga banyak kekurangannya, lebih butuh untuk di penghujung amal itu memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna. Ya, mendoakan sesama saudara orang Islam, ya, kalau ketemu taqabbalallahu minna wa minkum.
Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sallallahu ala Muhammadin wasallam wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.